Halo teman-teman, selamat datang di pertemuan ke-11 untuk mata kuliah jurnalisme online. Dan kali ini kita akan membahas mengenai media sosial dan jurnalisme warga. Kita langsung mulai saja. Pertama, dari melihat data terlebih dahulu, kita lihat bahwa pengguna sosial media aktif saat ini tuh sudah tinggi sekali, populasinya sekitar 3,8 miliar orang nih. Sudah sign up di sosial media dan aktif menggunakan sosial media. Ini artinya kita sebagai seorang jurnalis online, kita harus sensitif. Kita harus tahu bahwa, oh kita juga harus eksis nih di media sosial untuk meng-grab lebih banyak audiens dan harapannya nanti kita bisa engage sama audiens di sosial media sehingga bisa memindahkan audiens ini untuk visit webpage kita atau website kita. Nah, selain ternyata karakteristiknya audiens kita ini suka main sosial media, kita juga harus tahu data berikutnya bahwa kebanyakan mereka mengakses internet itu ya, audiens ini dari mobile phones ya. Kita bisa lihat datanya bahwa sekitar 53,3% ini orang mengakses internet daily-nya itu ya menggunakan mobile phones. Mungkin ini juga bisa relate sama kamu bahwa sekarang kita ngakses internet kebanyakan dari handphone ya. Enggak jarang-jarang gitu, kecuali untuk ngerjain tugas mungkin buka laptop, browsing dari laptop, tapi kalau untuk daily life, daily use biasanya kita menggunakan handphone aja cukup. Nah, itu udah ke arah sana nih. Ini kenapa penting? Karena selain tadi kita tahu bahwa kita harus akses di media sosial, kita juga tahu bahwa kebanyakan orang tuh menggunakan handphone yang bentuknya vertikal. Nah, nanti akan ada nih adaptasi bagaimana kita mengubah konten biasa ya, yang biasa muncul di televisi atau di laptop kita ubah tampilannya supaya kalau orang akses di sosial media, itu kita bisa memaksimalkan layarnya, gitu. Jadi nanti kaitannya ke arah sana. Tapi perlu kita sadari bahwa semakin banyak orang yang mengakses internet itu melalui mobile phones-nya. Data berikutnya semakin meyakinkan lagi, lebih dari 50% nih, sekitar 50,1% orang itu dalam daily use jamnya ya, per harinya, mereka tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan mobile share atau, tadi, smartphone mereka, daripada menggunakan gadget lainnya. Jadi waktunya lebih banyak dihabiskan di mobile phone ini, untuk mengakses internet. Itu data yang awalnya, ini memperlihatkan apa kepada kita, bahwa tadi yang saya sampaikan, penting untuk seorang jurnalis online memikirkan bahwa medianya harus eksis juga di sosial media, dan penting juga kita untuk mengaplikasikan strategi berbeda di antara membuat konten untuk webpage kita ataupun membuat konten untuk sosial media kita, harus ada perbedaan. Nah, selain itu, sebelum kita menuju ke teknik pembuatan media sosial gitu ya, maksudnya teknik pembuatan liputan untuk media sosial, kita lihat dulu biasanya media sosial ini rame karena apa sih? Jadi tadi kan ada nih ya, bahwa orang-orang tuh sekarang justru lebih sering, aktif di sosial media instead of di webpage-nya sendiri. Bahkan mereka tuh mencari informasi untuk di sosial media itu bukan hanya main-main aja, tapi mereka mencari informasi. Bagaimana sih cara mereka mencari informasi di sosial media? Biasanya mereka look up to viral video. Jadi mereka melihat video-video viral, ya kan? Banyak tuh yang biasanya viral di internet, ya kan? Itu biasanya yang diambil sama warga nih. Jadi mungkin ada warga di luar sana, ada kejadian menarik, dia record ya kan, terus di-upload terus bagus atau menarik, kemudian di-share share 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 share, akhirnya viral. Nah, kesempatan kita di situ sebagai seorang jurnalis online, kita harus peka terhadap hal tersebut. Biasanya nih, yang gambar-gambar berasal dari warga ini ya, dia tuh memiliki nilai jurnalistik yang tinggi. Karena kadang-kadang dia ada di lokasi misalnya, terus dia ambil gambarnya, ada polisi marah-marah atau warga marah-marah gara-gara ditilang, itu kan kejadian yang spontaneous ya. Mungkin kita nggak ada di situ, ketika kita tahu infonya pun kita samperin udah selesai marah-marahnya misalnya gitu. Nah ada warga nih yang dia merecord momennya, itu yang mahal ya, karena jurnalistik itu kan sebenarnya momen yang mahal itu. Nah, seringkali jurnalisme warga itu kelebihannya di sana, dia merekam momen exactly yang kita pengen tangkep.
gitu. Di situlah kekuatan dia, itu ada nilai jurnalistiknya, ada news value-nya yang tinggi di situ. Makanya kita harus memanfaatkannya gitu, tapi nggak langsung memanfaatkan, karena jurnalisme warga ini, video-video yang diambil sama warga yang tidak tahu jurnalistik ini punya kekurangan. Ya, seringkali dia going viral, tapi nggak jelas nih pengunggahnya siapa. Tadi karena di-share di-share di-share, going viral, nggak tahu nih yang nge-share utamanya tuh siapa sumbernya. Jadi sumbernya tidak diketahui. Nah, terus nggak ada juga informasi jelas. Misalnya ada sebuah video nih, ibu marah-marah di pasar, tapi nggak ada informasi tambahannya. Bahwa kenapa nih ibu marah-marah, kejadiannya di mana, lokasinya di mana, seringkali kayak begitu kan. Nah, makanya kita harus memastikan hal ini dulu, kita harus memastikan sumbernya dan kita harus cari informasinya sebelum kita adaptasikan video tersebut ke dalam karya jurnalistik kita. Nah, selain itu seringkali juga tidak sesuai dengan etika jurnalistik. Misalnya dia ada ngambil gambar tentang bom meledak nih, terus ada korban-korbannya misalnya. Nah, itu seringkali kan belum di-blur. Ya kan, belum di-blur, kemudian juga dia nge-zoom mayatnya atau apa, itu kan nggak boleh kan dalam dunia jurnalistik ini. Nanti kita akan pelajari minggu depan etikanya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh tayang di media online, karena kan aturannya pasti berbeda dengan televisi. Televisi lebih ketat gitu, nanti kita akan lihat etikanya seperti apa, tapi itu harus kita pikirin juga, apakah video dari kiriman warga ini sesuai dengan etika atau tidak. Nah, terus seringkali juga tidak sesuai dengan standar jurnalistik. Jadi biasanya warga tuh sering banget ngambil gambar karena mungkin dari handphone ya, dengan vertikal. Nah, itu kan kalau kita mau adaptasikan menjadi karya jurnalistik yang tayang di televisi, harus kita adaptasi tuh, seperti yang saya bilang kemarin di PBT sih, bukan di kelas ini. Jadi kalau misalnya gambarnya vertikal, tapi kita mau menyajikannya di layar yang 16:9, kanan kirinya nggak boleh hitam, kita kasih warna atau gambar tersebut tapi di-blur gitu, jadi sepertinya memenuhi layar gitu gambarnya. Tapi seringkali tidak sesuai dengan standar jurnalistik, nggak ada tuh yang namanya wide shot, medium shot, close up, mereka cuman kayak ngambil ininya aja, ngambil momennya aja. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga, apa yang bisa diperbaiki dari situ. Dan hati-hati dengan copyright atau hak cipta ya. Saya waktu di sorry, saya waktu di SCTV pernah ngambil gambar dari warga dan akhirnya, salah satu produser SCTV tuh di-issue gitu, dituntut sama warga dan dimintai pertanggungjawaban sekitar 150 juta karena telah menggunakan fotonya tanpa berkonsultasi dulu ke dia, tanpa minta izin dulu. Akhirnya SCTV membayar ke orang tersebut. Nah, makanya hati-hati dengan copyright. Kalau misalnya dia udah viral banget, biasanya nggak apa-apa tuh kita ambil, tapi kalau dia belum terlalu viral, kita harus pastikan dulu sumbernya, pastikan, orang yang bersangkutan tuh aware kalau gambarnya tuh mau kita ambil untuk televisi kita. Nah, sekarang sering banget sih kejadian, banyak video-video di internet yang main dicaplok-caplok aja sama TV, kemudian ditayangin di TV, cuman bahkan kadang sumbernya nggak ditayangin dari YouTube channel siapa misalnya gitu. Nah, itu jadi konflik ya. Kayak On The Spot, Trans7 itu kan sempat jadi konflik juga. Nah, itu sih sebenarnya yang harus kita jaga sebagai seorang jurnalis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan warga nih, kalau dia nggak viral banget, kita harus tahu dulu sumbernya apa, dan kita harus make sure dia aware kalau kita mau menggunakan gambarnya atau fotonya dia untuk konten kita, gitu. Nah, terus tadi, jadi apa sih, udah kita tahu nih karakteristiknya tadi dari jurnalisme warga yang mungkin kita bisa manfaatkan gitu ya untuk konten media sosial kita atau konten media kita bahkan gitu. Nah, tapi yang harus kita cek dulu utama, 2 hal yang harus dilakukan itu adalah cek etika dan verifikasi. Ini sih yang paling penting tadi, seperti yang saya sempat bilang di atas ya, mengenal karakteristiknya yang out of nowhere kadang-kadang, terus, etikanya juga yang banyak orang yang nggak tahu gitu, karena kan yang ngambil ini nggak belajar jurnalistik, nggak tahu etikanya apa. Jadi kita harus cek, cek apakah videonya sesuai dengan etika, layak untuk ditayangkan, terus verifikasi sumbernya, kalau bisa minta izin supaya orangnya nggak kaget dan nggak ada kejadian-kejadian hukum yang tidak diinginkan di kemudian hari. Terus harus
Kadang-kadang jurnalis itu terlena, karena di sosial media udah viral, sangkain apa yang ada di sosial media itu sudah benar. Jadi bukan cuman masyarakat umum doang yang seringkali terbelenggu dalam hoax gitu ya. Bahkan jurnalis pun seringkali terbelenggu dalam hoax itu sendiri. Jadi pernah suatu hari itu ada berita tentang istrinya Andre Taulany yang dituntut gara-gara dia menjelekkan salah satu paslon atau pemilihan presiden ya tahun lalu. Terus ada gambar Andre Taulany dia nangis-nangis. Dia nangis-nangis di YouTube. Terus digabungin tuh sama netizen mana gitu, digabungin, di-upload dalam sebuah akun dibilang Andre minta maaf nangis-nangis agar istrinya tidak dituntut. Gitu, dan itu kita tayangkan di SCTV dan media-media online juga menayangkannya, tapi ternyata setelah ditelusuri, itu adalah buatan orang. Jadi sebenarnya Andre Taulany nangis-nangis itu lagi nge-prank di YouTube-nya, nggak ada hubungan sama berita tentang istrinya. Nah itu tuh yang bahaya. Jadi kita penting untuk memverifikasi sebuah berita. Kalau misalnya ada berita, udah bener nggak nih sumbernya, bener nggak ceritanya kayak gitu. Sebelum kita sebarkan, kita harus verifikasi dulu dengan jelas. Kalau perlu kita hubungin sumber yang benernya untuk mendapatkan konfirmasi A1 atau yang utama ring satunya. Jadi kita nggak terjebak dalam menyebarkan hoax ya. Terus media online ini kan agenda settingnya tuh sudah tidak sekaku dulu. Kalau dulu kan cuman produser doang nih dan redaksi lah yang bisa mengatur apa yang kita tayangkan hari ini, apa yang kita jadi obrolan masyarakat hari ini. Nah, tapi karena ada media sosial ini, sekarang tuh khalayak punya akses atau power juga pada newsroom. Jadi yang viral-viral di sosial media, kita harus sensitif juga untuk ikut memberitakan dan memverifikasi informasinya. Nah, ini membuat batasan jurnalistik ya jadi blur sama infotainment. Karena sekarang ada YouTuber-YouTuber yang hits, yang viral, itu kan banyak orang pengen tahu ya. Nah, itu sebenarnya kan ranahnya infotainment, tapi karena banyak orang yang ingin tahu, terus juga media online berlomba-lomba untuk dikunjungi lebih banyak orang, that's why akhirnya kita memberitakan juga gitu, hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi agak blur sekarang jurnalistik yang dulu tuh real kayak membahas politik, ekonomi, sama hiburan. Sekarang kind of jadi satu gitu. Bahkan kompas.com aja juga membahas tentang artis-artis dengan proporsi yang banyak juga atau YouTuber-YouTuber atau sesuatu yang viral lebih banyak juga. Nah, dalam mengeditnya sih sebenarnya jurnalisme warga ini kita nggak ada limitan kreativitas ya. Kadang kita bisa, tapi ingat harus dikurasi, jangan ditampilin gitu aja karena kita kan media. Jadi harus ada proses kurasinya dalam arti entah kita posting terus ditambahkan caption-caption biar lebih jelas. Entah kita posting ditambahkan di dalam sebuah liputan justru biar lebih jelas lagi. Jadi kita tambah liputannya dengan mewawancarai narasumbernya, baru nanti kita sisipkan gambar dari netizennya gitu. Jadi harus ada proses kurasi di situ dan bentuknya macam-macam, bisa kita masukkan ke dalam sebuah liputan, bisa kita cuman kurasi doang diulang-ulang, misalnya videonya cuma 30 menit kita ulang jadi 1 menit tapi dikasih informasi yang jelas biar kalau orang nonton tuh nggak bertanya-tanya, ini tentang apa. Dan kita juga bisa di zaman seperti ini berkolaborasi dengan warga ya, bahwa warga bikin dong di daerah misalnya liputan tentang apa, tapi dikasihkan arahan. Bahkan mereka tuh kadang nggak tahu kalau misalnya gambar itu harus diambilnya secara horizontal misalnya gitu, harus mereka taunya portrait aja gitu. Nah itu tuh harus dikasih tahu kepada mereka supaya apa yang mereka ambil nanti sesuai dengan standar jurnalistik gitu. Sekarang udah banyak ya kolaborasi-kolaborasi, kita bisa banget ngajak semua masyarakat untuk berkolaborasi. Kalian juga sebagai seorang warga negara Indonesia dan ngerasa bisa membuat konten, bisa tuh misalnya menghubungi liputan6.com atau yang online-online untuk kayak saya lagi bikin di sini nih, dan rata-rata mereka juga punya kolom sendiri untuk citizen jurnalis gitu. Ya, jadi menambah konten, tapi lately semakin ke sini karena media juga semakin terpuruk ya, kadang-kadang tuh nggak dibayar, jadi kayak cuman untuk experience para masyarakat aja gitu. Nah,
Saya mau kasih contoh bagaimana sih kita harus memproduksi sebuah liputan di sosial media, khususnya ya, untuk sosial media. Bagaimana sih gitu. Nah, ini ada contohnya menurut saya VOA itu adalah contoh yang bagus ya media online-nya karena dia lengkap banget. Dia lengkap banget, di websitenya lengkap, kemudian juga dia punya media sosial yang followersnya lumayan juga dan lumayan niat dalam mengubah atau mengadaptasikan konten di websitenya, terus ketika di sosial medianya formatnya jadi berubah. Jadi dia lumayan niat dibandingkan dengan media-media online lainnya. Jadi saya mau kasih contoh ini aja. Kita lihat VOA itu apa sih? VOA itu adalah Voice of America. Jadi dia itu adalah sebuah media, multimedia ya, platform yang siaran multimedia yang memberitakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Jadi ini didirikan oleh Amerika Serikat dari tahun 1942. Terus dia mengirimkan atau menayangkan si VOA ini di berbagai negara ya, available dalam 53 bahasa supaya memastikan eksistensi Amerika di negara-negara lain, gitulah kurang lebih. Intinya seperti itu. Nah, kalau kamu mau jadi bagian dari VOA, ini juga bisa ya nanti kalau kamu udah lulus, setahun 2 tahun di televisi atau di online, kamu bisa apply untuk VOA. Nanti, kamu kerjanya di Amerika Serikat dan ada juga koresponden untuk di sini gitu, pokoknya seru deh untuk pengalaman ya. Nah, terus karena isinya tuh anak muda dan mereka memang mau menggrab kalangan milenial, jadi mereka tuh kekinian banget. Nanti kamu bisa lihat di Instagram-nya, kamu lihat-lihat aja bagaimana reporter-reporternya membawa pemberitaannya di media sosial. Mereka lebih casual, lebih kekinian lah dalam tanda kutip gitu, cara ngomongnya. Tidak terpaku dengan bahasa-bahasa yang kaku. Nah, terus VOA ini juga punya variasi konten, mulai dari artikel, podcast, radio, hingga video. Oke, ini mari kita langsung lihat saja ya. Ini adalah websitenya. Jadi kita lihat dari pemecahan rubriknya, dia ada AS, Amerika Serikat, ada Indonesia karena ini VOA Indonesia, ada tentang dunia juga. Nah, ada 2 isu yang menarik juga ditaruh di atas, pemilu AS yang lagi rame banget kan akhir-akhir ini, sampai akhirnya sekarang sudah terpilih Joe Biden. Nah, terus ada juga Islam di Amerika, karena mayoritas orang di Indonesia kan Islam ya. Jadi mereka tertarik juga nih dengan kehidupan Islam di Amerika. Banyak juga yang nonton, jadi dibikin rubrik sendiri. Terus programnya ada program radio, ada program televisi, nanti kita bisa lihat banyak sekali. Nih, lihat, dia kemarin kan kamu ada yang pengen bikin podcast ya. Rata-rata kayak media kompas.com atau media mainstream, media nasionalnya Indonesia gitu, udah nggak pakai tuh podcast. Mereka mungkin membuat podcast atau siaran live streaming, tapi dengan hostnya ngobrol-ngobrol sama artis ada, tapi mereka tidak menyebutnya itu sebagai podcast. Karena bukan lagi cuman audio, tapi ada videonya juga gitu. Mereka menyebutnya biasanya dengan bincang-bincang, talk show gitu ya. Nah, kalau VOA ini, dia memang datang ke Indonesia dulu sebenarnya kuat di radionya juga sama kayak BBC. Jadi sampai sekarang dia masih membuat konten radio, karena mereka juga believe kalau milenial masih suka mendengarkan podcast, karena dengan mendengarkan podcast kita bisa mendapatkan informasi sambil mengerjakan hal-hal lainnya, jadi lebih produktif gitu. Nah, terus udah kayak gitu, mereka juga punya konten videonya, ini lihat ya konten video yang ada di internetnya tuh 16:9 bentuknya, 16:9 ya kan. Nah tapi kalau dia udah di sosial medianya, ini VOA Indonesia, dia berbeda bentuknya, lihat. Nanti kita akan lihat salah satu contohnya, bentuknya dia memaksimalkan portrait ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh ini. Vaksin COVID halal kah? Yang jadi pertanyaannya, apa sih komponen yang membuat suatu vaksin itu halal atau tidak halal?
Yang paling kritis itu adalah pertama itu enzim ya, dan tripsin itu sangat sensitif ya dari segi kehalalan karena kebanyakan tripsin itu diproduksinya dari babi. Lalu juga gelatin ya sebagai bahan dalam pembuatan vaksin. Kalau dari segi kualitasnya gelatin yang dari porcine atau dari babi ini memang secara kualitas lebih bagus. Teknologi pembuatan vaksin umumnya didominasi oleh negara-negara yang memiliki populasi muslim yang minoritas, sehingga faktor kehalalan tidak menjadi pertimbangan untuk membuat vaksin. Namun, ini bukan berarti tidak mungkin untuk bisa mendapatkan vaksin yang bersertifikasi halal. Dari mulai bahan bakunya, kemudian bahan penolongnya, prosesnya. Jika sekiranya sudah cukup informasi yang kami dapatkan dari sisi pengetahuan, artinya tidak ada informasi yang tertutupi, maka kemudian kami bawa ke rapat atau sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan ketetapan halal atau haram. Nah, kondisi ini menyebabkan nanti Komisi Fatwa akan mengeluarkan fatwa kebolehan menggunakan yang tidak halal tadi. Vaksin polio di tahun 2002, vaksin meningitis di tahun 2009, dan vaksin campak rubella di tahun 2018 semuanya ditemukan kandungan non-halal, namun tetap diperbolehkan oleh MUI melalui fatwa darurat atas pertimbangan unsur mendesak. Meningitis kan akhirnya kita menemukan yang halal. Ketika sudah ada yang halal, maka hukum daruratnya dicabut, kan gitu ya. Halo Indonesia, apa kabar? This is a dream come true. This is exactly what I've been wanting to do. I think since I entered law school, honestly. My mission was really to serve people. I was a psychology major in undergrad. I went to law school, and my desire has always been to serve the community to the best of my ability. I am so proud to be Indonesian. My opong did teach me a little bit. I know a few words here and there. Primarily it is the Batak language. And she really instilled those values in me, and that everybody should be treated equally. Do exactly what it is that you desire to do and work hard at it, and it always pays off. Horas! Oke, kembali ke sini dulu, ke PPT-nya. Nih, ada satu lagi nanti kamu bisa nonton. Ini adalah tentang dokter yang terkena COVID ya, bagaimana dia survive untuk sembuh dari COVID tersebut. Nah, tadi setelah kita bedah ya, saya tadi juga sudah ngomong kalau menyajikan berita di media sosial itu treatment-nya sebenarnya harus beda sama yang di website kita sendiri, karena karakteristiknya tadi beda-beda gitu. Bahkan kalau misalnya antara kita mau ngupload ke YouTube sama ke Instagram itu pun berbeda. Karena kalau di YouTube ya tetap 16:9 gitu. Kalau di Instagram kita menggunakan 9:16 atau kita balik gitu kan, kita potret, atau kita kalau VOA ini tidak sampai full sih, tidak sampai atas bawah full, dia masih ada item-itemnya di sini, which mean dia menggunakan setting 4:5. Ya. Terus durasi pun dibikin lebih efektif ya, karena tadi engagement pembaca online itu sedikit, jadi dia tuh cepat bosen. Jadi biasanya dibikin concise 1-2 menit, bisa lebih,
kayak yang tentang COVID ini, vaksin COVID agak lebih tadi 2 menitan kalau nggak salah, itu karena memang ada alasannya dia mau masukin SOT-nya siapa di situ, memang butuh durasi lebih banyak. Tapi kalau misalnya tidak perlu-perlu banget, buat itu 1 sampai 2 menit aja. Keep it simple. Tadi penyajiannya tidak lagi sekompleks berita televisi yang harus ada lead-nya, kemudian bertele-tele gitu ya, ada naskahnya, narasumbernya, ada, nggak ya abis narasumber nggak boleh langsung ke reporternya, harus dikasih naskah lagi, itu kan terlalu banyak aturan kalau di dunia televisi itu, karena memang aturan jurnalistiknya seperti itu yang sudah dirumuskan untuk efektif, untuk menjadi berita yang oke. Nah, tapi karena karakteristik penontonnya berbeda, karakteristik medianya pun berbeda, kalau di media sosial kita bikin keep it simple dan dynamic aja, dinamis ya. Tidak ada lagi voice over kecuali dalam kondisi yang memang dibutuhkan gitu, dan biasanya ini yang menjual role narasumbernya. Dan yang wajib ini sekarang adalah menggunakan subtitles. Memang PR, tapi itu bisa membantu audiens kita banget. Kalau dia nggak dengerin audionya, dia tetap nonton. Kalaupun kita dia ngebesarin audionya, itu bisa jadi engagement. Jadi orang tuh lihat ke layar untuk baca gitu. Oke, baik, dan berikutnya kita langsung saja latihan seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa supaya kalian benar-benar paham bagaimana cara memproduksinya, kamu harus bikin sendiri dulu. Semuanya tuh kamu harus bikin sendiri, baru nanti kamu paham, kamu bisa melihat limitation-limitation di lapangan itu seperti apa. So, di minggu ini kembali ada tugas ya, back to normal. Kita ada tugas, buatlah sebuah liputan di media sosial, untuk media sosial maksudnya ya, berdurasi 1 sampai 2 menit. Boleh lebih kalau memang terpaksa banget, tapi saya minta cuma 1 sampai 2 menit aja. Temanya bebas, bisa apapun asal tidak mengandung sara. Terus bisa kamu bikin profil seseorang, tapi ingat kayak tadi penyajiannya. Roll caption, roll audionya, audio narasumbernya gitu ya, dan bikin lebih dinamis. Cari quotes-quotes narasumbernya yang menarik untuk ditayangkan kayak tadi. Si Hakim ini ada Horasnya, apa kabar Indonesia di awal, itu kan kayak menarik banget ya pemilihan urutan tayang si kutipan narasumbernya ini. Dan kamu upload di Instagram kamu, buat yang belum punya Instagram, hello, kita udah jadi jurnalis online nih gitu ya. Jadi kita harus punya media sosial, jadi tolong diposting di Instagram kamu dan linknya dikumpulkan di ketua kelas. Nanti saya akan lihat satu persatu. Pakai hashtag juga jurnalisme online UPJ biar nanti saya juga gampang untuk nemuin video-video kamu. Deadline-nya seperti biasa H-1 perkuliahan berikutnya. Oke? Nah, seperti itu untuk perkuliahan hari ini, silahkan dibuat contohnya tadi ya VOA tadi kamu bisa look up tuh karena dia memang kontennya menurut saya menarik dan kamu juga bisa lebih lihat lagi untuk melihat kalau nanti mau bikin media online, mungkin kamu bisa jadikan contohnya dia juga bahwa dia ada podcast-nya, ada program TV atau videonya, ada juga artikelnya gitu, jadi beragam. Kamu bisa explore-explore lagi websitenya supaya mencari inspirasi untuk website kamu nanti. Oke? Baiklah, terima kasih kalau gitu guys sudah mendengarkan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya apa yang kita pelajari hari ini.